Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, azanillah wa iyyakum. Baik hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan. Alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam kajian khusus muslimah di setiap Kamis kedua, tapi tak terlarang bagi ikhwan. Kita sedang membahas pentingnya keikhlasan bagi para wanita muslimah dan penanaman keikhlasan berpengaruh besar terhadap kiprah para wanita muslimah, terutama di dalam rumah tangganya, selebihnya di luar rumah tangganya. Para wanita habis seluruh waktunya dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali untuk beres-beres di rumah, mengurus anak-anaknya, mengurus suaminya, mengurus seluruh kondisi rumahnya. Nyaris waktu 24 jam itu seolah-olah gak cukup untuk menunaikan semuanya itu. Lalu yang teralami adalah kelelahan, capek. Akibatnya seringkali para wanita emosinya juga menjadi labil. Dia lelah dengan semua pekerjaannya. Dia seringkali merasakan kekesalan hatinya karena melihat kebandelan anak-anaknya, padahal turunan itu. Atau hal-hal lain. Akibatnya apa? Akibatnya sering uring-uringan atau melampiaskan kekesalannya kepada anaknya, kepada suaminya, pembantunya, atau siapapun yang ada di dekatnya. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya penghayatan terhadap keikhlasan ketika menunaikan semua kewajibannya. Dia hanya berpikir tentang lelah, tentang banyaknya pekerjaan, tentang haknya sebagai orang yang harus dapat perhatian dari suaminya, dari anak-anaknya. Itu fokus perhatiannya. Tapi kalau dia menghayati peran pokoknya sebagai ibu rumah tangga dan rumahnya adalah medan jihadnya, lalu dia niatkan semua yang dia lakukan itu hanya untuk meraih pahala dari Allah, keridhaan Allah, kasih sayang Allah, barokah, rahmat, balasan dari Allah, maka dia akan senang melakukannya, akan bergembira ketika menunaikannya, karena yakin di balik seluruh kelelahannya ada pahala, ada rahmat Allah, ada ridha Allah, ada cinta dan kasih sayang dari Allah, ada barokah dari Allah, sehingga
dia mengabaikan rasa lelahnya, mengabaikan rasa kesalnya, karena yakin bahwa di balik semua kelelahan dan kekesalan ada keuntungan yang luar biasa bagi dirinya, lahir ataupun batin, dunia ataupun akhirat. Itu sudah kita terangkan. Kita juga sudah menjelaskan pentingnya ikhlas wajib diikhtiarkan. Bagaimana cara meraih keikhlasan? Kita sudah membahas 2 poin di antaranya. Pertama, mendalami asma dan sifat Allah. Mengenal Allah lebih dalam daripada sebelumnya. Karena semakin mengenal Allah, akan semakin cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah, dan semakin ikhlas dalam beramal. Ini sudah kita terangkan. Yang kedua, mengetahui bahaya dari ketidakikhlasan dan mengetahui agung dan utamanya nilai sebuah keikhlasan. Itu juga sudah kita terangkan. 2 poin itu. Kita masuk sekarang poin yang ketiga. Salah satu cara untuk meraih keikhlasan adalah bergaul. Tapi tidak sembarang gaul. Bergaulah dengan orang-orang yang ikhlas. Hindarkan pergaulan dengan orang-orang yang suka pamer, ria, ujub, takabur, menonjolkan diri dengan kelebihan yang dimilikinya, dengan hartanya, kedudukannya, pangkatnya, jabatannya, kekuasaannya, popularitasnya, termasuk pamer dengan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukannya, dengan ibadahnya, dengan amal soleh. Hindarkan pergaulan dengan orang yang seperti itu. Karena apa? Karena kita nanti terbawa-bawa ikut kepancing pamer, ikut keseret memiliki karakter buruk seperti dia. Padahal ujub, takabur, ria, dan sebaliknya ikhlas, tawadu gitunya, menyembunyikan amal, itu adalah pengamalan dari agama yang super penting. Aplikasi dari agama ini. Jadi baik buruknya agama seseorang dilihat dari akhlak, dari karakter. Dan salah satu akhlak atau karakter yang bisa dinilai baik atau buruk adalah ikhlas atau riya, takabur atau tawadhu, ujub ataukah dia menyembunyikan amal-amal baik. Itu merupakan standar penilaian dari akhlak seseorang, dan akhlak cermin dari agama. Jadi karena itulah agama mewanti-wanti dengan siapa kita bergaul. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rajulu 'ala dini khalil, falyanzur ahadukum may yukhalil." Seseorang agamanya dipengaruhi oleh agama kawan bergaulnya. Maka hendaklah setiap orang, setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia bergaul. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ahmad dan yang lain-lain. Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini hasan, sebagaimana yang beliau jelaskan dalam kitab Silsilah Al-Hadits As-Sahihah. Berkata Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar rahimahullah ketika menerangkan hadis ini, wa hadza ma'nahu wallahu a'lam annal mar'a ya'tadu ma yarahu min af'ali man sahibah. Makna dari hadis ini wallahu a'lam bahwa seseorang akan terbiasa atau akan memiliki kebiasaan
sesuai dengan apa yang dia lihat dari perbuatan sahabatnya, lalu ditiru. Peribahasa menyatakan as-sahib sahib. Sahabat itu menyeret setiap orang untuk memiliki perilaku sahabatnya. Makanya untuk menilai baik buruknya seseorang tidak perlu dengan memata-matai perilaku keseharian orang itu, tapi lihat sahabatnya, lihat kawan dekatnya. Sebagaimana seorang ahli syair namanya Adi bin Zaid menyatakan, anil mar'i la tas'al wasal an qarini fa kullu qarinin bil muqarin muqtadi. Tentang seseorang jangan ditanya bagaimana akhlak dia, tapi tanyalah siapa kawan-kawannya, karena setiap orang akan mengikuti kebiasaan dari kawannya. Dan makna dari bait ini adalah alla yukhalital insan ma yuhmiluhu ala ghairi ma yuhmadu min al-af'al wal madhahib. Makna dari bait syair tadi adalah janganlah seseorang bergaul dengan orang yang akan menyeret dia kepada perbuatan atau pemikiran yang tidak terpuji atau yang tercela. Jangan sampai kita kebawa oleh orang yang perilaku pemahamannya menyimpang, perilakunya tercela, kita bergaul dengan dia lalu kita terseret kebawa kepada perilaku buruk dia. Berkata Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, maknahu la tukhalil illa man radita dinahu wa amanatahu fa innaka idza khalaltahu qadaka ila dinihi wa madhhabihi. Makna dari hadis ini, jangan kamu berkawan kecuali dengan orang yang kamu ridhoi agamanya, akhlaknya, amanahnya. Karena apabila kamu berkawan dengan dia, dia akan menuntunmu kepada agama dan perilaku dia. Bisa dibayangkan kalau umpamanya kita bergaul dengan orang yang sering ria, pamer, ujub, takabur. Kita akan terpancing, terbawa oleh perilaku buruk orang itu, akhirnya tanpa disadari, tanpa terasa, sedikit demi sedikit kita akan terbawa menjadi orang yang ujub, yang ria, yang takabur, yang sum'ah, yang pamer, yang ingin diketahui kelebihan dan kebaikan-kebaikannya oleh orang lain. Hancur agama dia. Berkata Sufyan bin Uyainah rahimahullah, kata beliau, wa qad rawiya fi hadzal hadits unzuru ila fir'aun ma'ahu hamman wanzuru ila al-hajjaj ma'ahu Yazid bin Abi Muslim syarrun min unzuru ila Sulaiman bin Abdul Malik sahibahu Raja bin Haywah faqawwamahu wa saddadahu. Tentang makna atau contoh dari hadis ini telah banyak diriwayatkan. Perhatikan Fir'aun. Fir'aun memiliki sahabat namanya Hamman. Juga satu lagi yang kaya tapi durhaka, yaitu siapa? Qarun. Perhatikan kepada Hajjaj bin Yusuf, dia jahat dan dia memiliki sahabat yang lebih jahat namanya Yazid bin Abi Muslim. Itu contoh buruk tentang orang yang punya sahabat buruk,
sehingga dia terbawa buruk atau minimal tetap dalam keburukannya. Lihat juga Abu Thalib, paman Nabi SAW, sayang kepada Nabi SAW, banyak membantu membela, ada kecenderungan kepada Islam, tapi dia bertahan di dalam keyakinan syiriknya sampai kematiannya. Bahkan ketika mau mati, Nabi SAW menuntunnya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah. Wahai pamanku, katakan olehmu la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan menjadi saksi bagimu di sisi Allah pada hari kiamat. Belum Abu Thalib mengucapkan kalimat syahadat, maka kawan-kawan dekatnya, ada Abu Jahal, ada Utbah, ada yang lain-lain, langsung menghardik, ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Hai Abu Thalib, apa kamu sudah benci kepada agama Abdul Muttalib? Terus diganggu sampai akhirnya mati dalam keadaan tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak mengucapkan kalimat tauhid. Ini efek buruk dari memiliki sahabat yang buruk. Sebaliknya, unzuru ila Sulaiman bin Abdul Malik. Perhatikan Sulaiman bin Abdul Malik. Dia seorang khalifah yang dekat dengan khalifah-khalifah pendahulunya yang memiliki pemikiran agama yang menyimpang dan akhlak yang buruk, tapi kemudian dia mengangkat seorang menteri yang soleh, menteri yang berilmu, menteri yang menuntunnya kepada kebenaran, namanya Raja bin Haywah, faqawwamahu wa saddadahu. Lalu dibimbing, akhirnya luruslah dia. Lihat bahwa orang yang buruk berubah menjadi baik hanya karena punya sahabat yang baik, dan orang yang tadinya buruk memiliki sahabat yang buruk. Ada kecenderungan untuk berubah menjadi baik, tapi persahabatannya dengan orang yang buruk menyebabkan dia tetap di atas keburukan sampai akhir hayatnya. Maka berdasarkan hal itu, salah satu di antara penyebab seseorang mati dalam keadaan sul khatimah memiliki sahabat yang buruk. Kawan bergaul yang jelek, yang sesat, yang menyimpang. Karena dipertahankannya kawan yang buruk menunjukkan keburukan orang itu. Kalau dia baik, nggak mungkin mau mempertahankan persahabatan dengan orang yang buruk. Dan kelak sahabat yang buruk ini, walaupun di dunianya tetap sampai mati bersahabat, di akhirat akan berubah menjadi musuh. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Seluruh persahabatan, seluruh perkawanan, pertemanan, persaudaraan itu kelak akan berubah menjadi musuh di akhirat. Kadang-kadang di dunia ini juga sudah menjadi musuh. Kalau toh tidak, di dunia tetap setia kawan sampai mati, di akhirat berubah menjadi musuh. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena kelak di akhirat setiap sahabat yang tidak dilandasi dengan ketakwaan, persahabatannya hanya dilandasi dengan kepentingan dunia, akan saling menyalahkan, akan saling menuntut. Ketika seseorang melakukan perbuatan buruk, dosa, maksiat yang menyimpang, sahabatnya enggan untuk menegur. Karena takut merusak persaudaraan.
takut merusak persahabatan, akhirnya dibiarkan, akhirnya ikut. Ketika di akhirat orang itu terkena azab, dia menyalahkan kawan. Kenapa dulu kamu biarkan saya berbuat dosa dan maksiat? Jadi saja terkena azab. Menyalahkan kawannya, nggak mau disalahkan. Dia menjawab, saya nggak mau menegur kamu karena tahu sifat kamu. Kalau ditegur kamu marah. Kalau ditegur kamu malah balik menyalahkan saya, dan akhirnya berantem, akhirnya menjadi permusuhan. Adapun persahabatan yang dilandasi dengan ketakwaan, tidak hanya persahabatan, termasuk hubungan adik dengan kakak, orang tua dengan anak, suami dengan istri. Kalau hubungan mereka dilandasi dengan ketakwaan, akan abadi sampai hari kiamat. Tapi kalau bukan ketakwaan, ketika istri salah, suami enggan menegur karena tahu karakter istri, kalau ditegur ngambek dia. Atau sebaliknya, suami salah, istri enggan menegur, kalau ditegur dia malah kabur lagi, nanti sedikit-sedikit ngancam kawin lagi, sedikit-sedikit ngancam nikah lagi. Akhirnya kalau bersalah dibiarkan. Maka ketika memperoleh azab karena kesalahannya, akan menuntut dan menyalahkan pasangannya. Saya tanggung jawab kamu, kata istri. Ketika saya salah, kamu nggak mau negur. Kata suami, sudah saya tegur tapi malah ngamuk, berantem. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang-orang yang beriman, sungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian kelak akan ada yang menjadi musuh bagi kalian. Hati-hati kalian. Landasi hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak dengan ketakwaan. Demikian juga persahabatan. Maka kalau ketakwaan yang melandasinya, gak akan wegah, gak akan segan menasihati ketika keliru, menegur ketika salah, meluruskan ketika pasangan atau orang terdekatnya menyimpang, dan seterusnya dan seterusnya. Maka akan abadi sampai hari kiamat. Berdasarkan hal itu kita melihat bagaimana para ulama generasi salafus saleh, mereka itu amat sangat mewanti-wanti jangan sampai punya teman dekat yang buruk, sahabat, kawan, bahkan memilih pasangan hidup, memilih suami, memilih istri, jangan didasarkan pada hartanya, fisiknya, kehormatannya, enggak. Tapi nikahi karena agamanya. Tunkahul mar'ah li arba'in. Umumnya wanita dinikahi karena 4 alasan. Lijamaliha, walimaliha, walihasabiha, walidiniha. Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Pertama karena kecantikannya, 2 karena hartanya, 3 karena kehormatannya, 4 karena agama. Ini 4 alasan menikahi wanita. Mana yang terbaik? Nabi SAW menyatakan fadhfar bidzatid din. Nikahi karena agamanya. Taribat yadak. Kalau enggak, kamu celaka, kamu rugi, kamu akan binasa. Kalau hanya kecantikannya tapi akhlaknya nyebelin, agamanya buruk, perilakunya bikin emosi, maka rumah tangganya akan menjadi neraka selama hidupnya. Ini yang menjadi alasan kenapa harus mendasari pilihan memilih pasangan hidup, suami atau istri, karena agama, bukan karena yang lain-lainnya. Agar apa? Agar tidak berubah menjadi musuh. Jangan pilih calon pasangan hidup yang agamanya buruk, walaupun gelis dan kasep, kaya raya,
berasal dari keluarga bangsawan, tapi bodoh dalam agama. Sisihkan dia. Lihat apa yang dikatakan oleh para ulama terdahulu termasuk di kalangan para sahabat. Berkata Abu Darda radhiyallahu an, min fiqhir rajul madkhaluhu wa mamsyahu wa ilfuhu. Di antara bukti bagusnya pemahaman seseorang tentang agamanya adalah dia memilih siapa kawan dekatnya, kawan berjalannya, dan orang yang dicintai dan mencintainya. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama-sama dengan orang yang dicintai sampai ke akhirat tuh. Nabi SAW berkata kepada seorang sahabat, anta satakunu ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Kamu ini akan bersama-sama dengan orang yang kamu cintai pada hari kiamat. Kalau yang kita cintai orang durhaka, pada hari kiamat dia ke neraka, kita akan bersama-sama dia, waliyadzubillah. Jadi pilih kawan tersebut. Siapa yang harus kita cintai? Siapa yang kita ajak untuk berjalan bersama, beraktivitas bersama? Itu menunjukkan baik buruknya, benar salahnya pemahaman dia tentang agamanya. Berkata Abu Qilabah setelah meriwayatkan athar ucapan Abu Darda ini, kata dia, ala tara ila qawli syair anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa innal qarin bil muqarin yaqtadi. Kata Abu Qilabah, coba perhatikan syair berikut ini. Syair ini sudah kita terangkan tadi. Tentang seseorang jangan kamu tanya baik buruknya orang itu, tapi perhatikan siapa kawannya. Karena setiap orang akan mengikuti kebiasaan kawan dekatnya. Ini syair, bukan ayat, bukan hadis. Tapi kenapa dikutip oleh para ulama? Karena seperti yang dikatakan oleh Al-Asma'i rahimahullah tentang bait ini, lam ara baitan ashbaha bis sunnati minhu. Aku tidak pernah melihat ada satu bait syair yang lebih menyerupai sunnah dibanding syair ini. Sunnah yang ada tentang hal ini tadi, al-mar'u 'ala dini khalilih falyanzur ahadukum may yukhalil. Bahwa seseorang agamanya akan dipengaruhi oleh agama kawannya, baik pemahaman atau pengamalan. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia berkawan. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, i'tabirun nas bi akhdhanihim fa innal mar'a la yukhadan illa man yu'jibuhu. Nilailah manusia dengan siapa yang menjadi idola mereka, yang dikagumi oleh mereka, karena tidaklah dia mengidolakan seseorang kecuali pasti orang itu dikagumi. Jadi kalau seseorang mengidolakan orang yang dikagumi karena urusan dunianya, kagum karena kepintarannya di dalam urusan ilmu dunia, kagum karena kepiawaiannya umpamanya di dalam masalah-masalah dunia, kagum karena hartanya yang banyak, walaupun semuanya itu bodoh tentang agama, semuanya itu mengabaikan agama. Yang kayak gitu dikagumi, berarti dia menilai baik buruknya, sukses tidaknya seseorang berdasarkan hal itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan duniawi.
Maka kan sangat disayangkan kalau kita bertanya kepada anak-anak muda muslimah pakai jilbab, pakai kerudung. Mereka mengidolakan orang kafir hanya karena orang kafir itu menonjol dari satu aspek dari perkara dunia. Umpamanya mengidolakan penyanyi karena suaranya bagus, mengidolakan aktor dan aktris karena aktingnya bagus, mengidolakan para YouTuber karena konten-konten yang dibikinnya itu lucu-lucu, menarik-menarik, bagus-bagus, sampai viewernya juga, followersnya juga jutaan. Kagum dengan hal itu. Gak peduli bagaimana agamanya, gak peduli bagaimana ibadahnya, gak peduli bagaimana akhlaknya, perilakunya, tapi dia kagum. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan orang itu memiliki standar penilaian yang keliru. Padahal sukses menurut Al-Quran dan Sunnah adalah ketika dia ini mampu mengemban amanah pokok dia sebagai makhluk yang harus beribadah kepada Sang Khaliq, sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ibadah. Ketika semua perintah Allah dilaksanakan dengan kesungguh-sungguhan, semua larangan Allah dijauhi dengan sejauh-jauhnya, Allah janjikan Allah akan berikan reward, pahala, Allah akan hapus dosa, Allah akan selamatkan dari murka dan azab Allah, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Itu sukses. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Itu sukses. Siapa orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah sukses, dia telah berhasil, dia telah bahagia. Itu standar penilaian suksesnya manusia karena agama, bukan karena urusan dunianya. Berkata A'mas rahimahullah, kanu la yas'aluna 'anil rajul ba'da thalath mamsha wa madkhalu wa ilfuhu minan nas. Dulu para sahabat tidak pernah bertanya tentang seseorang setelah mengetahui 3 aspek dari orang tersebut, yaitu mamsyahu, siapa kawan berjalannya. Kalau dia safar, yang diajak yang kayak bagaimana, kalau bepergian. Termasuk juga sahabat beraktivitasnya, wa ilfuhu minan nas, dan orang-orang yang dicintai dari kalangan manusia, orang yang kayak bagaimana. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, kata beliau, ini lihat pengamatan para ulama nih, setelah memahami ayat dan hadis dan aplikasinya dalam kehidupan bersosial, berinteraksi. Laisa syai'un ablagha fi fasadi rajulin wa salahihi min sahibin. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berpengaruh dalam merusak akhlak atau agama seseorang atau dalam memperbaiki agama seseorang kecuali sahabat. Seseorang akan rusak agamanya karena kerusakan sahabatnya. Seseorang yang agamanya rusak bisa menjadi baik agamanya karena kebaikan agama sahabatnya. Berkata Qatadah rahimahullahu ta'ala, inna wallahi ma ra'ayna ar-rajula yusahiba minan nasi ma ra'ayna ar-rajula yusahibu minan nasi illa mithlahu wa syaklahu
fasahibus sholihin min ibadillah la'allakum an takunu ma'ahum aw mithlahum. Kata Qatadah, kami ini mewakili kawan-kawannya sama ulama. Demi Allah, tidaklah kami melihat seseorang bersahabat dengan orang lain kecuali orang itu akan serupa dengan sahabatnya atau mirip dengan sahabatnya. Maksudnya serupa tingkah lakunya dan pemahamannya. Bukan serupa fisiknya, nah fisik mah nggak bisa dirubah. Kita buruk ingin jadi kasep, bersahabat dengan orang ganteng. Apa kita bisa berubah menjadi ganteng? Enggak. Nggak akan berubah itu mah. Pasrah aja. Tapi perilaku dan pemahaman bisa berubah. Ma ra'aina ahadan yusahibu minan nas illa mithlahu wa syaklah. Kami tidak melihat ada seseorang yang bersahabat dengan orang lain kecuali pasti akan mirip dan serupa dengan sahabatnya. Kelakuannya, akhlaknya, karakternya. Fasahibus sholihin min ibadillah. Maka bersahabatlah kalian dengan para sholihin di kalangan hamba-hamba Allah. La'allakum takunu ma'ahum aw mithlahum. Semoga kamu akan menjadi bersama-sama mereka atau serupa dengan mereka. Tanpa terasa karena pergaulan dengan orang yang baik, kita terbawa baik. Asalnya kita pelit, gak mau memberi, bakhil, selalu perhitungan, lalu bergaul dengan kawan-kawan yang dermawan, perhatian, peduli, menolong orang. Lama-lama kita terbawa dengan mereka. Tanpa sadar kita pun menjadi orang yang dermawan seperti mereka. Kita umpamanya kasar. Sekebun binatang keluar tuh. Bergaul dengan orang yang bicaranya halus. Setiap kali kita ngomong kasar, mungkin ada teguran halus dari teman-teman. Akhirnya kita merubah sedikit demi sedikit. Atau kita malu sendiri tidak ditegur tapi malu. Orang main mah lemes-lemes, halus-halus, masa saya kasar-kasar. Akhirnya kita beradaptasi dalam berbahasa. Lama-lama halus. Pas ketemu kawan lama, sudah berubah loh kamu sekarang jadi santun begini. Itu akibat gaul. Berkata Fudail rahimahullah, laisa lil mu'min ayyak ada ma'a kulli man syaa. Tidak layak, tidak pantas, tidak boleh seorang mukmin duduk bergaul dengan setiap orang sekehendaknya, enggak boleh. Ingat, jangankan memilih orang untuk menjadi sahabat kita, partner kita. Kita milih barang apapun, baik yang gratisan atau yang harus beli, kita kan nggak mau sembarangannya. Barang, makanan, buah-buahan, minuman gitu. Apakah kita beli durian mana yang mana? Yang mana aja asal durian. Apa begitu? Enggak. Nggak mau gagal kita. Gagal bahaya, udah mahal, nggak kemakan. Pasti ditimbang, dipukul-pukul sama pisau, dicium gitu kan. Belum yakin juga mang. Diasaan tadi dicoba, kalau manis saya beli, kalau enggak. Kan gitu, ingin yakin. Nggak mau yang gagal, nggak mau yang mentah, nggak mau yang buruk, nggak mau yang nggak berasa, ingin yang terbaik. Begitu kan? Itu buah-buahan, itu makanan. Atau yang gratis juga kita disuguhi dukuh atau kacang suuk. Gratis itu. Apakah kita ambil begitu aja? Enggak, dipilih itu. Nih, manis.
Nggak bisa, yang penting suuk, ternyata hapa itu nggak ada isinya, atau buruk gitu ya, ada uletnya kelihatan keluar, nggak mau kita. Jadi memilih barang, makanan, buah-buahan nggak mau sembarang, kok memilih teman sembarang. Siapa aja lah, dengan siapa aja berteman mah. Kalau yang dimaksud dengan siapa itu adalah strata sosialnya, kemampuan ekonominya, iya kita jangan pilih-pilih. Tapi kalau agama dan akhlak harus pilih-pilih. Karena mempengaruhi akhlak kita. Athar-athar dari kalangan ucapan para sahabat dan para ulama tentang masalah ini amat sangat banyak. Yang intinya jangan sembarangan memilih kawan. Termasuk upaya kita untuk meraih sifat ikhlas di dalam beramal, salah satunya dilihat dari siapa yang menjadi kawan kita. Berkawanlah dengan orang-orang yang ikhlas, dengan orang-orang yang tawadhu, dengan orang-orang yang selalu menyembunyikan amal baiknya, dengan orang-orang yang tidak suka pamer terhadap apapun yang dimilikinya, dengan orang-orang yang tawadhu dan rendah hati. Berkawanlah dengan mereka, maka insya Allah kita akan terpengaruhi oleh kebaikan akhlak mereka. Dan hindarkan berkawan dengan orang-orang yang suka ria, suka pamer, suka menonjolkan diri, suka ujub dengan kemampuan dirinya, suka takabur, merasa diri besar padahal dirinya kecil, suka menceritakan amal-amal baiknya di masa lalu, bahkan ibadah-ibadahnya. Lihat juga medsosnya, statusnya di media sosial, ya. Apa yang dia upload sebagai status pada media sosialnya. Kalau isinya pamer, baik dalam bentuk foto ataupun dalam bentuk ya tulisan, alhamdulillah tadi malam tahajud nikmat sekali. Sekarang dilanjut dengan saum Senin Kamis. Nah, itu pamer apa tidak? Ya pamer. Memberitahukan amal baiknya agar diketahui oleh orang. Akhirnya setiap hari dia lihat siapa orang yang komen, siapa orang yang memberi jempol, siapa orang yang memberi likes terhadap statusnya. Kalau banyak bangga, kalau enggak, aduh kenapa ya status sebagus ini enggak ada yang komen. Nggak ada yang ngasih jempol, ada yang ngasih jempol ke bawah. Kecewa dia. Karena yang diburu, yang dicari, penilaian orang, balasan dari orang, ini termasuk syirik kecil karena menduakan Allah dalam hal niat. Ketika melakukan ibadah, tertolaklah ibadahnya. Allah berfirman dalam hadis qudsi yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, ana aghna syuraka'i 'ani syirki faman 'amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu, tidak membutuhkan saingan. Maka siapa orang yang mengamalkan satu amalan, dia menyekutukan aku dalam amalannya dengan yang lainnya, menyekutukan dalam hal niat 90% untuk meraih ridho Allah, 10% untuk meraih pujian manusia, umpamanya dibagi dua. Walaupun perbandingan untuk Allah lebih besar 90%, ingin dipujinya 10%. Allah bilang taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia, aku tinggalkan perbuatan syiriknya, enggak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ingat, selain tidak diterima, diazab dengan azab yang sangat dahsyat. Semua ibadah yang dilakukan dalam rangka ingin memperoleh pujian orang diazab selain ditolak. Lihat salat, fawailul lil musallin.
Celaka, kena azab itu orang yang sholat. Salah satunya alladzina hum yura'un, orang yang riya dalam sholat. Semua, tidak hanya sholat, termasuk semua ibadah. Maka hati-hati dengan riya, hati-hati dengan sum'ah, hati-hati dengan ujub, hati-hati dengan takabur, hati-hati dengan syuhriyah, cinta popularitas, hati-hati dengan hubbur riasah, cinta kedudukan, cinta jabatan, cinta peranan, ingin dianggap oleh orang lain sebagai yang punya peran dalam sebuah kebaikan. Hati-hati, ditolak dan diazab semuanya, ya. Jadi untuk meraih keikhlasan, salah satunya adalah perhatikan dengan siapa kita bergaul. Bergaulah dengan orang-orang yang ikhlas, yang tawadhu, yang menyembunyikan amalnya, yang tidak suka sanjungan dan pujian, dan hindarkan bergaul dengan orang-orang yang suka riya, suka pamer, suka menonjolkan diri, karena akan menyeret kita kepada keburukan akhlak mereka, ya. Inilah yang kita bisa jelaskan di sore hari ini. Cukup sampai di sini. Sudah hampir 1 jam waktu yang kita habiskan. Kita masuki sekarang sesi tanya jawab. Untuk tanya jawab sekarang ini dibagi 2. Ada dari pendengar dan pemirsa Roja, ada juga dari jamaah sini. Untuk yang pertama dipersilakan kepada host yang ada di studio Radio Roja Cilengsi untuk membacakan, menyampaikan pertanyaan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan dan pemaparan materi yang tentunya sangat bermanfaat. Kami Fathul Islam, para pemerhati Roja dimanapun Anda dapat menyimak siaran kami. Selanjutnya memasuki sesi interaktif, maka kami persilahkan bagi Anda yang ingin bertanya, maka dapat melayangkan pertanyaan Anda melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0819896543. Baik, kita angkat dan bacakan pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dengan Irfan di Bogor. Bagaimana menyikapi seseorang yang rajin menuntut ilmu agama namun menjadi tukang namimah? Karena sebab dia pula teman saya berubah total menjadi sangat membenci diri saya. Baik, kita simak. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik. Bagaimana menyikapi kawan yang tukang namimah, tukang mengadu domba? Padahal dia sering ngaji, rajin, selalu hadir di pengajian. Mungkin gak menyimak. Yang harus kita lakukan pertama, ingatkan dia, luruskan dia, perbaiki keburukan ini. Ingatkan besarnya dosa namimah, azab Allah Azza wa Jalla atas orang yang melakukan namimah. Itu yang pertama. Yang kedua, karena itu buruk, hindarkan bergaul dengan orang seperti itu. Bukan berarti memusuhi. Kalau bertemu ya menyapa, salam, menjawab salam, tanya kabar boleh. Tapi yang tidak boleh adalah bersahabat terus. Akibatnya apa? Terkena getah dari namimahnya. Dia akan mengadukan kita ke orang lain dan orang lain kepada kita. Akhirnya kita dengan orang lain bertengkar. Selain kita nanti akan terseret memiliki karakter seperti dia, kita juga namimah nanti ke orang lain. Jadi jangan bergaul rapat, jaga jarak, tidak harus membenci, tidak harus memusuhi, tapi berikan nasihat kepada dia, ya. Dan jangan lupa juga doakan, semoga Allah memberikan hidayah. Intinya jangan sampai dijadikan sebagai kawan dekat. Terus bagaimana kalau kita yang diadu domba kepada orang lain? Ya, pertama kalau itu terjadi, tegur dia dengan sebaik-baik cara.
Kedua, berikan klarifikasi dengan orang yang diadu sama kita. Bilang, saya tidak ngomong seperti yang dia ungkapkan. Atau mungkin dia salah faham. Saya maksud begini, dia maksud begitu, disampaikan secara provokatif. Untuk menjaga hubungan baik kita dengan dia, ya. Itu yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Kita ke jamaah ini dulu ya. Jangan ada lagi yang bertanya karena kertas pertanyaan sudah sangat banyak dan waktunya terbatas. Bolehkah kita di majelis ilmu menghindari teman kita agar kita jangan selalu ngobrol apabila kajian dimulai? Bukan boleh, harus. Pertama, sama dengan yang tadi. Nasihati teman kita agar jangan ngobrol ketika kajian. Terus kalau dia suka marah kalau ditegur, sok suci lu, kan ada yang kayak gitu ya. Sombong kamu, diajak ngobrol mau. Ya sudah. Jauhi saja agar tidak diajak ngobrol. Paling ngajak ngobrol ke orang lain. Orang lain sama, jauhi. Akhirnya dia nyengceling sendirian, biarin. Kalau saya melihat ada ikhwan yang ngobrol, walaupun aki-aki ditegur, jangan ngobrol. Pernah suatu saat, saya sedang isi, ngobrol keras di sana. Tegur, aki-aki, pika sebelen. Orang lain anak muda hararusu, ini ngararau. Ditegur saja, ya. Biar malu, biar jerak. Nanti dia malu, biar enggak mengulang kembali, ya. Karena di luar itu sudah seringkali diingatkan, berbuat lagi. Jadi kalau dia suka ngobrol ketika kajian, tegur, ingatkan dengan sebaik-baik cara. Kalau masih juga, sudah, jangan dekat-dekat dia. Atau ketika pas dia ngajak ngobrol, gitu aja. Jangan diladeni, jangan didengar. Kalau dia malah marah, sok suci, sok pinter, biarkan. Itu dosa kedua dia setelah dosa yang pertama. Bagaimana hukumnya orang yang selalu ngobrol dalam majelis ilmu seperti nggak boleh hingga orang lain terganggu. Dia berdosa. Karena apa? Karena mengganggu orang. Lebih baik tidur. Kalau tidur dia rugi untuk diri sendiri tapi tidak merugikan orang lain asal tidak ngorok. Silakan ngiler asal pasti ke dirinya ya. Tidak ngorok, tidur, dia rugi sendiri. Tapi orang lain tidak terganggu. Paling nanti ngejengkang ke belakang dia. Tapi kalau ngobrol, dia rugi sendiri, dia merugikan orang lain ya. Diingatkan saja. Silakan lagi ke pendengar di Roja Cilengsi. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan kita bacakan pertanyaan yang kedua. Bismillah, dari hamba Allah di Bogor. Ustaz, bagaimana hukumnya jika seseorang sengaja bergaul dengan orang yang buruk akhlaknya dengan tujuan untuk mengajak mereka kepada kebaikan? Barakallahu fikum. Fadhal Ustaz. Baik, fika barakallah. Merubah karakter orang dari buruk menjadi baik tidak harus menjadi sahabatnya. Itu misinya dakwah, bukan bersahabat. Itu ketika ketemu kasih nasihat, sudah, setelah kasih nasihat sudah, jauhi lagi. Boleh dipantau perubahannya? Boleh. Jadi harus dibedakan antara misi dakwah dengan bersahabat. Tapi kalau umpamanya sampai bersahabat walaupun dengan tujuan mau berubahnya, ingat. Bisa-bisa kita yang berubah menjadi buruk seburuk dia. Lihat Abu Talib, lihat Fir'aun, lihat beberapa orang yang sudah kita terangkan tadi. Itu kenyataannya malah lebih buruk. Saya pernah sampaikan sebuah kisah tentang seorang ulama Ahlus Sunnah
yang punya banyak murid, memiliki ilmu yang mendalam, akidah yang kuat, akhlak yang mulia. Dia punya saudara sepupu perempuan yang berfikrah takfiri. Dia ingin menyelamatkannya untuk didinikahi, untuk diselamatkan. Dibini dulu lalu dibina gitu ya. Karena dia merasa ilmunya tinggi, sepupunya bukan orang yang berilmu. Dinikahi. Apa yang terjadi? Misinya tadinya ingin merubah dia. Yang terjadi sebaliknya, dia menjadi lebih takfiri daripada istrinya. Ingat, hati ini lemah, sedangkan syubhat dahsyat menyambar, mempengaruhi. Ya, jadi harus dibedakan antara bersahabat dengan berdakwah. Sudah saya katakan, menghindari pergaulan dengan dia tidak berarti membenci atau memusuhinya, tapi sekedar untuk menghindarkan pengaruh buruk dia. Kalau ketemu ya berikan nasihat, dakwahi, tapi tidak harus bergaul sampai pada taraf persahabatan. Ya, Allahu a'lam. Kembali ke sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana punya seorang teman yang menyukai sesama jenis LGBT ya. Ana sering memperingati dan menegurnya, tapi dia hanya berdalih belum bisa berubah. Seharusnya sikap ana bagaimana? Jauhi. Jauhi tidak berarti memusuhi, sekali lagi. Ketika ketemu tetap ingatkan. Tapi tetaplah jauhi dan jaga jarak, jaga aurat. Karena dia kan penyuka sesama jenis, jangan-jangan suka ke kita. Nanti mendekat gitu ya, bersentuhan sampai meluk, sampai cipika-cipiki, kita nggak ada rasa, dia gede rasa, bahaya. Dan konon katanya penyakit itu menular. Jadi selain wajib kita jaga jarak, seperti halnya kepada laki-laki, karena dia mensikapi kita seperti seorang lelaki bersikap kepada kita. Kalau ini akhwat ya, kalau akhwat, maka jaga jarak, jangan bergaul rapat dengan dia untuk menghindari dua hal. Hal yang pertama, jangan sampai kita menjadi korbannya sehingga kita menjadi seperti dia ya. Yang keduanya tadi, bahwa apa yang kita lakukan untuk mendakwahinya tidak berarti harus bergaul rapat dengannya. Jadi hindarkan, jangan sampai dekat dengan dia. Ustaz, bagaimana caranya mengikhlaskan seseorang? Karena kita sudah terlanjur ta'aruf, sudah keluarga pun saling tahu. Tapi pada akhirnya Allah berkehendak lain. Ta'arufnya berhenti. Bagaimana agar bisa berlapang dada? Ustaz Afan, saya banyak tanya sehingga enggak cuma satu kan pertanyaannya. Tapi ini nomor 4. 1, 2, 3-nya mana? Mungkin dipotong oleh panitia. Bagaimana caranya mengikhlaskan seorang, karena kita sudah terlanjur ta'aruf, keluarga sudah saling tahu, tapi akhirnya ta'arufnya berhenti. Bagaimana cara berlapang dada? Jadi ini akhwat sudah ta'aruf, sudah nazar, sudah saling kenal, ternyata enggak jadi. Bagaimana caranya berlapang dada? Waktu yang akan menghilangkan kekecewaan. Pertama, kecewa ya wajar, normal. Laki juga begitu, ketika ikhwan melamar akhwat ditolak, kesel, iya, kecewa, iya, sedih, iya, nangis, iya. Biarkan. Butuh waktu untuk bisa move on dari hal itu ya. Mungkin sepekan, setelah itu berkurang 2 pekan. Itu yang pertama. Biarkan, nanti waktu akan menghilangkan rasa sedih, kecewa
dan kekesalan kepada ikhwan itu. Itu yang pertama. Kedua, coba introspeksi. Apa yang menjadi penyebab ikhwan tersebut mundur kembali? Mungkin ada sesuatu yang membuat dia kecewa dari diri kita. Mungkin perilaku, mungkin saja ketika menyambut, mungkin tahu ini mau dinadhor ke salon dulu gitu. Biar terlihat lebih cantik daripada biasanya. Yang borok-boroknya ditambal dulu sama dempul gitu. Jadi nggak kelihatan. Ngaca kelihatan cantik menurut dia. Di mata ikhwan, jadi kayak mayat hidup. Introspeksi. Lalu perbaiki dari sana. Ya, itu yang kedua. Yang ketiganya, ingat bahwa keputusan yang Allah berikan untuk kita selalu terbaik. Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal sesuatu itu baik bagimu. Asa antakrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Mungkin saja kamu benci sesuatu, padahal sesuatu itu baik. Wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Atau kamu menyukai sesuatu, padahal sesuatu itu buruk untukmu. Allah lebih tahu. Wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu, kalian tidak tahu. Menurut kita, orang itu jodoh yang pas untuk kita. Karena kita terlalu subjektif. Mungkin sudah lama menjomblo gitu. Kemudian ada datang orang yang biasa-biasa terlihat seperti Arjuna gitu. Jadi langsung klik, langsung klop dan berharap besar. Ternyata gagal. Mungkin dia nggak bagus untuk kita. Mungkin kalau dilanjutkan buruk untuk kita. Allah tahu, kita tidak tahu. Dan Allah memberikan keputusan yang terbaik bagi kita, lalu dihentikan. Itu yang kedua. Kemungkinan ketiga, Allah mau memberikan yang jauh lebih baik dari dia. Seolah-olah Allah berkata, jangan ini untuk kamu, ini bagus untuk. Tapi ada yang lebih bagus loh. Tunggu sebulan 2 bulan lagi. Tapi kita tidak tahu bahwa Allah akan memberi yang jauh lebih baik. Makanya ketika putus kecewa. Hatinya sumpek, dadanya sempit. Makanya ditanya bagaimana agar bisa berlapang dada. Saya hanya bisa menjawab, biarkan jiwa dan hati serta perasaanmu sempit sumpek untuk beberapa hari. Sampai masanya tiba, Allah akan lapangkan lagi dadamu. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, siapa yang membuat kita sedih, resah, kecewa? Allah SWT. Bagaimana cara untuk merubahnya? Minta lagi kepada Allah. Coba hafalkan, cari buku kumpulan doa berdasarkan Quran Sunnah, cari doa ketika bersedih, doa agar keluar dari kesedihan. Itu banyak loh. Hafalkan, baca sesering mungkin. Karena Allah yang membuat kita sedih. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Sungguhnya Allah lah yang buat kamu itu tertawa atau menangis. Yang membuat kamu bahagia ataupun bersedih itu Allah. Maka coba minta kepada Allah. Doanya banyak. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzn wal azzi wal kasal wal bukhli wal jubni dan seterusnya. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin alladhi samaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Terus. Nah, itu doa-doa agar keresahan, kesedihan di hati kita hilang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang sedang sedih lalu berdoa dengan doa ini, Allah hilangkan kesedihannya dan Allah ganti dengan kebahagiaan. Ya, jadi jangan bersedih. Wallahu a'lam. Silakan lagi ke studio Radio Roja. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya yang telah diberikan.
Kembali kita angkat pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum Ustadz, dari Denny di Depok. Mohon izin bertanya Ustadz, dimulai usia berapakah Ustadz kita mengingatkan pentingnya teman yang baik kepada anak? Jazakumullahu khairan. Tafadhol Ustadz. Usia berapa mengajarkan kepada anak tentang apa pentingnya tauhid? Teman. Teman. Iya, tidak dilihat dari usia. Sebab perkembangan, pertumbuhan, baik kecerdasan anak, kedewasaan anak itu berbeda-beda. Tidak dilihat dari usia, tapi dilihat dari lingkungan, bagaimana orang tua mendidik, bagaimana orang tua mengkondisikan, siapa kawan-kawannya, dan seterusnya. Itu yang mempengaruhi kedewasaan anak, ngerti atau tidaknya seorang anak, dan seterusnya ya. Kapan mereka itu harus diberikan pemahaman? Sedini mungkin. Pemahaman di dalam memilih teman, kawan, bergaul. Kalau umpamanya kita melihat, kita pantau dengan siapa dia berkawan, ternyata kawannya itu bicaranya kasar. Dan si anak pasti akan cepat menyerap. Kita kasih pengertian. Kita pilihkan kawan untuk bergaul dengan anak ini baik, halus, dan seterusnya. Ada lagi anak yang harak. Harak itu apa ya? Yang apa harak itu galak. Kalau ada apa-apa direbut gitu ya. Kalau nggak dikasih dipukul kayak gitu. Nah itu buruk? Iya buruk. Maka kasih pengertian kepada anak. Boleh dipisahkan? Harus dipisahkan. Bukan hanya karena tidak mau anak kita jadi korban bulian temannya, tapi khawatir si anak kita akan meniru karakter dia. Tadinya ke adiknya sayang, nggak pernah menyakiti, tiba-tiba peletuk dipukul. Ternyata dia belajar dari kawannya, ya. Jadi tetap pantau pergaulan anak-anak kita. Ketika melihat ada kawannya yang mendekat dan memberi efek buruk, segera kasih pengertian, segera dicari kawan-kawan yang baik untuknya. Ya tidak dilihat dari segi usia. Wallahu a'lam. Ustaz izin bertanya, bagaimana menanggapi suami yang bahasanya kasar terhadap istri? Ini melaporan atau curhat. Kalau istri duluan minta, sebentar, itu pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama, bagaimana menanggapi suami yang bahasanya kasar terhadap istri? Ini kesalahan? Iya kesalahan. Apa yang harus dilakukan? Ingatkan bahwa itu keliru, salah dengan cara yang sebaik mungkin. Di mana letak kesalahannya? Ya, bertolak belakang dengan hadis Nabi SAW. Nabi SAW memerintahkan kita untuk bersikap lemah lembut. Ar-rifqu, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana. Kelemah lembutan tidaklah terdapat dalam diri seseorang, dalam sesuatu kecuali akan memperindah sesuatu itu, dan tidaklah tercabut dari sesuatu kecuali akan memperburuk apapun itu. Ya, sampaikan beberapa hari yang lalu saya sudah bikin status tentang wajibnya berlemah lembut dan haramnya bersikap kasar. Dalil hadisnya saya sampaikan di sana. Coba sampaikan ke suami, ini ada status nih dari Ustadz begini. Nggak boleh kasar. Orang yang kasar dibenci oleh Allah. Orang yang lemah lembut disukai oleh Allah SWT. Dan kalau Allah ingin memberikan kebaikan barokah di sebuah rumah tangga, Allah masukkan kelemah lembutan dalam hati anggota keluarga tersebut. Dan kalau Allah cabut kelemah lembutan sehingga kasar, Allah cabut kebaikan dari rumah tangga itu. Ya, oleh karena itulah maka ingatkan. Ini yang pertama. Kedua,
Perkataan dan sikap yang kasar menimbulkan luka yang mendalam dalam perasaan. Apalagi wanita itu lebih peka perasaan. Sekali dikasari, dikata-katai, seumur hidup gak akan lupa. Mungkin terlupakan sebentar dua bentar, tapi nanti ingat lagi. Itu nanti terakumulasi. Sekarang disebut si tolol, besok disebut si dungu, besoknya lagi disebut kamu mah gak bisa apa-apa, besoknya lagi gak ada yang bisa diharapkan dari kamu, besoknya lagi apa sih bisanya kamu. Terus itu terakumulasi, tersimpan, dan suatu saat akan meledak pada saatnya. Oleh karena itulah maka ingatkan bahwa sikap dan perkataan yang kasar bisa menjadi bom waktu yang suatu saat meledak. Ya, itu yang pertama ingatkan. Kedua, coba introspeksi. Kenapa suami begitu? Mungkin tadinya nggak begitu, tadinya lemah lembut. Tapi karena terpancing oleh si istri jadi kasar. Ketika si istri salah, ditegur secara lemah lembut dengan bahasa yang santun, yang sopan, malah cuek, malah marah, malah belik. Belik itu apa ya? Pundung, ya, nggak mau ngomong. Sekali, dua kali, puluhan kali kesel, akhirnya kasar. Kamu mah nggak bisa diomongin secara lemah lembut ya. Dasar bego, dasar, akhirnya keluar. Mungkin terpancing dengan istri, ya mungkin. Yang membuat seseorang emosi kepada orang lain bukan karena kesalahan orang tersebut. Kesalahan yang kemudian diaku minta maaf, clear. Tapi karena ngeyelnya dia di atas kesalahan. Sudah tahu salah, ngeyel, tidak merasa bersalah, tidak minta maaf, tidak memperbaiki, malah mengulang. Itu yang bikin kesal, itu yang bikin jengkel, itu yang memancing orang lain bersikap kasar kepada kita. Tadinya mungkin tidak kasar, lemah lembut, tapi kelemah lembutannya kita abaikan. Kelemah lembutannya kita anggap sebagai sebuah kelemahan dia terhadap diri kita. Akhirnya muncul sikap kasar. Kalau ini yang menjadi penyebab, coba introspeksi kemudian berubah. Berubahlah untuk kalau ditegur secara baik-baik, cepat menyadari kesalahan, minta maaf dan berubah. Saya yakin gak akan ada kata-kata kasar seperti itu. Jadi kasar itu rata-rata akumulasi, tumpukan dari kekesalan yang dipendam, diberitahu secara lemah lembut, secara baik-baik, ngeyel atau marah atau baud. Baud itu apa ya? Cemberut ya, belik, pundung. Akhirnya meledak menjadi sebuah kemarahan yang diaplikasikan dalam sikap dan kata-kata yang kasar. Coba perbaiki. Ini yang kedua. Yang ketiga, jangan memancing dia untuk mengeluarkan kata-kata kasarnya. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan. Pertanyaan kedua. Kalau istri duluan minta terus berhubungan, dapat pahala enggak? Dapat pahala. Kalau itu dilakukan kepada yang bukan pasangannya, dapat dosa? Ya, dapat dosa. Maka kalau kepada pasangannya yang hak, maka tentu saja dapat pahala. Siapapun yang memulai, apalagi istri memulai membuat suami senang gitu, wah, pahalanya lebih besar daripada diajak oleh suami melayani tapi ogah-ogahan, membuat suami merasa kecewa, tidak puas, daripada begitu. Jadi ya dapat pahala. Jadi setelah tadi dikasari oleh suami, dia minta suami untuk hubungan. Bisa ya? Wallahu a'lam. Silakan lagi ke studio Radio Roja. Baik, jazakumullahu khairan Ustaz wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan. Baik, kembali kita angkat pertanyaan yang keempat sekaligus sebagai pertanyaan penutup pada kesempatan sore hari ini. Bismillah, dari hamba Allah di Bandung, Ustaz.
Ustadz, bagaimana jika teman menasihati kita kepada kebaikan namun di depan orang banyak? Apakah kita boleh menyangkal, Ustadz? Jazakumullahu khair. Barakallahu fiik. Kalau yang dimaksud menasihati kita di depan orang banyak ini dalam rangka ya, maksudnya kita sudah melakukan kesalahan, lalu kita diingatkan di depan orang banyak. Itu mencela, bukan menasihati. Karena orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Orang yang tadinya menilai baik kepada kita, setelah diungkap kesalahan lalu dinasihati, menjadi buruk penilaiannya kepada kita, ikut mencela kita. Maka tidak boleh menasihati orang yang bersalah di hadapan umum. Namanya mencela dan mempermalukan. Orangnya akan menerima enggak? Ya tergantung karakternya. Kalau dia berjiwa pemberontak, dia akan membantah dan balik menyerang orang yang menasihati. Tapi kalau dia orangnya tulus, ikhlas, ya, dia akan nerima tapi malu. Dia tidak akan balik menyerang. Dia akan akui, iya saya salah, terima kasih. Terima kasih, pertama sudah dinasihati, kedua sudah diberitahukan orang-orang bahwa saya seburuk itu gitu. Tapi pasti dia malu, minimalnya malu, minimalnya dia minder dan berefek orang lain juga akan ikut mencela kita di hadapan kita sendiri. Jadi jangan menasihati orang yang bersalah di hadapan umum walaupun orang tersebut menerima ikhlas, tapi minimalnya malu. Kedua, ada ujub ria dalam diri kita. Di hadapan orang banyak menasihati orang yang bersalah. Kecuali kalau dia melakukan kesalahan itu terang-terangan di hadapan orang banyak, ya orang-orang semua sudah tahu, iya. Umpamanya copet. Jangan copet lah. Di sini mungkin ada ikhwan atau akhwat. Dipantau nih. Pas datang ke masjid pakai sendal atau sepatu butut, pas pulang milih sendal atau sepatu yang bagus. Ketahuan. Saya khawatir ini kejadian lagi sebab hari Selasa yang lalu di Dago saya ngomong begini langsung kejadian. Ikhwan hilang sepatu bagus, akhwat hilang juga. Baru diomongin di kajian. Sekarang juga diomongin lagi. Ternyata ketahuan. Karena dipantau, ada CCTV, ada petugas yang memantaunya umpamanya. Semua orang tahu, oh ini pencurinya. Saat itu dinasihati. Kalau ke masjid itu ngaji, bukan mencuri gitu ya. Semua orang tahu ya nggak masalah, karena semua orang sudah tahu. Jadi kalau terang-terangan melakukan keburukan di hadapan orang banyak, boleh kita menasihati di hadapan orang banyak. Tapi kalau kesalahan tersebut dilakukan menyendiri, lalu sengaja kita mengingatkan, menegur dia di hadapan orang banyak, maka ini nggak boleh ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya cukup ya sampai di sini saja. Mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab. Insya Allah kita jumpa kembali esok membahas masalah tauhid di tempat yang sama, di waktu yang sama. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.